Hai sahabat literasi, kami dari KKN Literasi Gelombang 7 UIN Sunan Ampel, Surabaya, kelompok 33. Perkenalkan, nama saya Rima Wafi. Saya Fitri. Saya Salsabila. Saya Eva. Dan saya Gandhi. Di video ini, kami akan membahas fase-fase yang terjadi saat pandemi COVID-19 ini berlangsung versi KKN Literasi UINSA, kelompok 33. Dikutip dari alodokter.com, virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Infeksi virus corona disebut COVID-19, Coronavirus Disease 2019, dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular sangat cepat dan telah menyebar ke hampir seluruh negara termasuk Indonesia hanya dalam beberapa bulan. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan fase lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Namun, masih terdapat fase-fase yang terjadi menurut kami. Apa saja itu? Kami akan rangkum dalam video ini. Yang pertama, lockdown. Apa sih lockdown itu? Lockdown adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan suatu upaya pengendalian penyebaran infeksi. Lockdown merupakan suatu situasi di mana orang-orang tidak diizinkan untuk masuk atau meninggalkan sebuah bangunan atau area secara bebas karena keadaan darurat. Lockdown mengharuskan sebuah wilayah menutup akses masuk maupun keluar sepenuhnya, baik melalui darat, laut, maupun udara. Masyarakat di wilayah yang diberlakukan lockdown tidak dapat lagi keluar rumah dan berkumpul. Sementara, semua transportasi dan kegiatan perkantoran, sekolah, maupun ibadah akan dinonaktifkan. Beberapa negara di belahan penjuru dunia yang memperlakukan fase lockdown yaitu Cina, Italia, El Salvador, Belgia, Irlandia, dan masih banyak lagi. Hal kedua yang akan kita bahas yakni tentang pentingnya menerapkan social distancing demi mencegah COVID-19. Memburuknya wabah virus corona mengharuskan pemerintah mengambil sikap. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyarankan setiap individu untuk menerapkan social distancing guna menghadapi pandemi COVID-19. Lalu, apa yang dimaksud social distancing? Social distancing merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus corona dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Kini, istilah social distancing sudah diganti dengan physical distancing oleh pemerintah. Ketika menerapkan social distancing, seseorang tidak diperkenankan untuk berjabat tangan serta menjaga jarak setidaknya 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sedang sakit atau berisiko tinggi menderita COVID-19. Selain itu, ada beberapa contoh penerapan social distancing yang umum dilakukan, yaitu bekerja dari rumah, belajar di rumah secara online bagi siswa, sekolah, dan mahasiswa, menunda pertemuan atau acara yang dihadiri orang banyak, seperti konferensi, seminar, dan rapat, dan melakukannya secara online lewat konferensi video atau telekonferensi, tidak mengunjungi orang yang sedang sakit, melainkan cukup melalui telepon atau video call. Yang ketiga adalah karantina mandiri atau self-quarantine. Bagi kalian yang pernah berinteraksi dengan pasien COVID-19, berpergian ke negara atau daerah terdampak COVID-19
Dan bagi kalian yang merasakan gejala COVID-19, disarankan kalian perlu melakukan karantina mandiri. Melakukan karantina mandiri merupakan upaya untuk mencegah diri kita terinfeksi dan menularkan COVID-19. Dengan melakukan karantina mandiri, kita bisa beristirahat dengan cukup, membuat imun tubuh berangsur membaik, dan meminimalisir orang lain tertular penyakit yang kita alami. Bagaimana cara melakukan karantina mandiri? Karantina mandiri dilakukan dengan berdiam diri di rumah selama 14 hari. Terdapat beberapa hal yang harus kita lakukan saat karantina mandiri, yaitu yang pertama, tetap tinggal di rumah. Jangan keluar rumah dan hindari kerumunan. Kedua, gunakan kamar terpisah dan tetap jaga jarak dengan anggota keluarga lainnya. Ketiga, gunakan masker, rajinlah cuci tangan, selalu cek suhu tubuh, dan observasi gejala COVID-19. Keempat, selalu bersihkan permukaan benda yang sering disentuh dengan disinfektan. Kelima, hindari berbagi perlengkapan makan dan perlengkapan mandi dengan anggota keluarga lainnya. Keenam, gunakan toilet yang berbeda dengan anggota keluarga lainnya. Bila hanya punya satu toilet, selalu semprotkan disinfektan setelah menggunakan toilet. Dan yang ketujuh, hubungi tenaga medis jika gejala semakin memburuk. Yang keempat, PSBB. Dilansir dari tirto.id, PSBB adalah singkatan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar, peraturan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 agar bisa segera dilaksanakan di berbagai daerah. Aturan PSBB tercatat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Permenkes itu menjelaskan, sekolah dan tempat kerja diliburkan, kecuali kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, hingga distribusi logistik dan kebutuhan dasar lainnya. Pada pembatasan kegiatan keagamaan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas dengan menjaga jarak setiap orang. Di luar itu, kegiatan keagamaan dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah untuk pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang. Oke sahabat literasi, setelah tadi ada beberapa penjelasan tentang lockdown, social distancing, karantina mandiri, dan PSBB, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai new normal. Pada saat ini, kita semua sudah berada di era new normal. Apa sih new normal itu? Dilansir dari kompas.com, menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smita, menyatakan new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Jadi, bisa dikatakan new normal itu suatu keadaan di mana kita bisa menjalani aktivitas seperti biasa, tetapi harus ditambah dengan sesuatu yang baru, yaitu aturan kesehatan untuk mencegah penularan virus corona. Sejak adanya pandemi COVID-19, hampir semua orang mengalami kesulitan untuk menjalani kehidupan normal seperti biasanya akibat pembatasan yang dilakukan. Pembatasan tersebut yang sudah dijelaskan sebelumnya, seperti adanya lockdown, social distancing, karantina mandiri, dan PSBB. Namun, dengan usainya pembatasan tersebut, pemerintah menganjurkan kita untuk mulai melakukan kegiatan seperti biasa, tentunya sambil mematuhi aturan untuk mencegah COVID-19. Kita semuanya pasti mengetahui
Sebelum adanya pandemi ini, kita kemana-mana bisa dengan bebas tidak memakai masker. Kita boleh berada di keramaian tanpa memperhatikan jarak satu sama lain. Tetapi setelah adanya COVID-19 ini, dan sekarang kita berada di fase new normal, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Contohnya seperti yang pertama, kita boleh beraktivitas seperti biasa, tetapi harus memakai masker. Kedua, harus selalu menjaga kebersihan dengan cuci tangan, menggunakan sabun, dan air yang mengalir. Ketiga, selalu membawa hand sanitizer dan menggunakannya apabila tidak sempat mencuci tangan. Keempat, jika berada di tempat umum seperti sekolah, tempat kerja, dan pasar, maka harus memperhatikan jarak satu sama lain atau physical distancing. Apabila setelah menyentuh barang-barang di tempat umum, jangan langsung menyentuh wajah atau barang pribadi sebelum mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Dan yang kelima, jika dirasa badan kurang sehat, lebih baik di rumah saja. Oke, sahabat literasi, berarti semuanya sudah pada tahu kan apa saja istilah fase-fase untuk mencegah penyebaran COVID-19 versi kami. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa jaga kebersihan dan jaga kesehatan kalian semua. Jangan lupa bagikan video ini ke orang-orang di sekitarmu atau platform sosial media yang kamu punya. Semoga keadaan bisa membaik seperti sedia kala. Amin. Kami akhiri video ini dan tunggu video selanjutnya. Bye, salam literasi.